Chelsea bantai AC Milan 4-1 di laga uji coba. Chelsea menutup rangkaian pramusimnya dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas AC Milan di Stamford Bridge. Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum Premier League 2025-26 dimulai. The Blues langsung unggul cepat di menit kelima setelah pemain debutan Milan, Andrei Choubis, melakukan gol bunuh diri saat mengantisipasi tendangan bebas Reece James. 3 menit berselang, Joao Pedro menggandakan skor lewat sundulan memanfaatkan umpan Pedro Neto. Petaka Milan berlanjut di menit ke-18 ketika Choubis diganjar kartu merah langsung akibat menjatuhkan Joao Pedro dalam duel mereka. Meski unggul jumlah pemain, Chelsea tak menambah gol hingga turun minum. Di babak kedua, Chelsea kembali mengancam. Pada menit ke-67, wasit menunjuk titik putih setelah Estevao dilanggar di kotak penalti. Liam Delap yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan untuk membawa timnya unggul 3-0. Milan sempat memperkecil kedudukan melalui gol Youssouf Fofana pada menit ke-70. Namun Delap memastikan kemenangan telak The Blues lewat gol keduanya di menit ke-90. Kemenangan ini membuat Chelsea menutup pramusim dengan catatan sempurna usai mengalahkan Bayer Leverkusen dan AC Milan. Selanjutnya, tim asuhan Enzo Maresca akan menjamu Crystal Palace di laga pembuka Premier League pada 17 Agustus mendatang. Tolak Bayern, Nicolas Jackson pilih tetap di Premier League. Menurut laporan The Sun, Nicolas Jackson menegaskan keinginannya untuk tetap berkarir di Premier League meskipun mendapat minat dari Bayern Munich dan Newcastle United. Barcelona juga disebut sebagai kandidat kuat melalui skema peminjaman dengan opsi pembelian. Namun pilihan Jackson untuk bertahan di Inggris membuat proses negosiasi semakin rumit dan memanaskan bursa transfer musim panas. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Chelsea dari Villarreal pada 2023, mencatat 17 gol di semua ajang musim lalu meski tampil naik turun. Kehadiran penyerang anyar seperti Jamie Gittens dan Joao Pedro membuat masa depannya di Stamford Bridge dipertanyakan, memicu kabar kepindahan. Bayern Munich sedang mencari pelapis untuk Harry Kane, sementara Newcastle melihatnya sebagai alternatif bagi Alexander Isak. Aston Villa pun masuk daftar peminat, menambah sengitnya persaingan antar klub Inggris untuk mendapatkan jasanya. Walaupun Barcelona memberi kesempatan untuk kembali merumput di La Liga, Jackson tetap menolak dan memilih fokus bertahan di Premier League demi membuktikan dirinya sebagai striker papan atas. Chelsea memasang harga 50 juta euro, turun dari valuasi awal 100 juta euro, namun enggan melepas sang pemain ke pesaing domestik seperti Newcastle atau Villa. Situasi ini membuat Bayern kesulitan memenuhi ambisi merekrutnya, sementara Barcelona masih menunggu kesediaan Chelsea terkait skema peminjaman. Tekad Jackson bertahan di Inggris mencerminkan ambisinya untuk meraih sukses di salah satu liga paling kompetitif di dunia, sekaligus menuntutnya tampil lebih konsisten di bawah asuhan Enzo Maresca. Dari sudut pandang Chelsea, mempertahankan Jackson berarti menjaga kedalaman skuad, meski penjualannya berpotensi mendanai target seperti Victor Osimhen. Jika Chelsea bersikeras mempertahankannya, Newcastle dan Villa harus beralih ke opsi lain, termasuk John Duran. Kisah ini menunjukkan rumitnya manuver di bursa transfer, dengan Jackson menjadi sorotan utama jelang penutupan musim panas. Tak terpakai di Chelsea, Renato Veiga berpeluang kembali perkuat Juventus. Renato Veiga berpotensi kembali ke Juventus musim panas ini setelah menjalani masa peminjaman yang mengesankan bersama Bianconeri. Meski sudah kembali ke Chelsea, posisinya di klub London itu masih belum jelas, membuka peluang besar bagi terjadinya reuni dengan Juventus. Menurut laporan Bianconero, pelatih Igor Tudor sangat mengapresiasi kontribusi Veiga, melihatnya sebagai sosok yang mampu memberi kestabilan di lini belakang, sesuatu yang menjadi prioritas klub menjelang musim baru. Veiga bergabung dengan Juventus pada Januari 2025 sebagai pemain pinjaman dari Chelsea untuk mengisi kekosongan akibat cedera Gleison Bremer. Penampilannya yang solid bersama Federico Gatti membantu Juventus meraih stabilitas defensif, termasuk 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Meskipun sempat terganggu cedera otot saat melawan PSV di babak playoff Liga Champions, performanya tetap meninggalkan kesan positif, memantapkan niat klub untuk mempermanenkannya. Karir Renato Veiga di Chelsea sendiri tengah berada dalam ketidakpastian, pelatih The Blues tidak memasukkannya dalam rencana tim untuk musim baru, bahkan mengesampingkan namanya dari skuad Piala Dunia antar klub. Keputusan ini menjadi pukulan bagi Veiga, yang berharap bisa melanjutkan momentum positifnya di Turin. Sebelumnya, ia nyaris bergabung dengan Atletico Madrid, namun kesepakatan batal terjadi, membuat situasinya semakin terbuka bagi Juventus untuk bergerak cepat. Juventus kini mempertimbangkan penjualan beberapa bek untuk membuka ruang bagi kembalinya Renato Veiga. Potensi transfer Lloyd Kelly disebut-sebut menjadi kunci pendanaan yang memungkinkan kesepakatan ini terwujud. Meski begitu, harga 50 juta euro yang dipatok Chelsea menjadi tantangan tersendiri. Sebagai solusi, Juventus berencana memperpanjang masa peminjaman Veiga hingga Piala Dunia antar klub, memberi waktu bagi klub untuk mengumpulkan dana sekaligus mempertahankan bek yang dinilai mampu memperkuat skuad mereka di Serie A dan kompetisi Eropa. Erik ten Hag puji transfer Jorel Hato, sebut Chelsea pesaing juara Premier. Bek muda berusia 19 tahun itu tak butuh waktu lama untuk mencatat debut, langsung tampil dalam kemenangan 2-0 atas Bayer Leverkusen pada laga uji coba di Stamford Bridge.
Kehadirannya menambah kedalaman lini belakang The Blues yang kini diisi kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Hato, yang telah mengoleksi 6 caps bersama timnas Belanda, dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di negeri kincir angin. Mantan pelatih Ajax yang kini menukangi Leverkusen, Erik ten Hag, bahkan menyebut Hato sebagai pemain terbaik di Eredivisie musim lalu. Penilaian ini menegaskan reputasi sang bek sebagai prospek besar yang diincar klub papan atas Eropa. Tentu saja dia merindukan saya di Ajax karena mereka tidak memenangkan gelar dalam beberapa tahun terakhir. Tapi saat saya pergi, dia datang dan berkembang begitu baik hingga akhirnya Chelsea merekrutnya, kata ten Hag. Dia salah satu yang terbaik, atau mungkin yang terbaik, di Eredivisie. Dia masih sangat muda tapi sudah berada di level yang sangat tinggi. Saya sangat yakin dia akan sukses di Chelsea. Dia punya mentalitas bagus dan potensi besar karena memiliki semua elemen permainan untuk menjadi pemain yang sangat sukses. Ucapan ini menjadi pujian terbuka sekaligus pengakuan atas kematangan permainan Hato di usia belia. Saat ditanya soal posisi terbaik Hato, ten Hag menilai fleksibilitas sang pemain akan menjadi aset berharga. Dia bisa melakukan keduanya, Anda akan melihat dia mampu memainkan keduanya. Saya ucapkan selamat kepada Chelsea yang telah merekrut pemain hebat ini, ujarnya, menegaskan kemampuan Hato untuk beradaptasi sebagai bek tengah maupun bek kiri sesuai kebutuhan tim. Tak hanya memuji pemain, ten Hag juga mengomentari peluang Chelsea di Premier League musim ini. Saya rasa begitu, Anda harus melihat bagaimana musim berkembang dan soal cedera akan berpengaruh, tapi mereka punya skuad besar, semua tim banyak berinvestasi di bursa transfer kali ini. Arsenal, Chelsea, Liverpool saingi MU rekrut Carlos Baleba. Dilansir dari Chalk Offside, bursa transfer musim panas kembali memanas. Arsenal, Chelsea, dan Liverpool dilaporkan siap bersaing ketat dengan Manchester United untuk mengamankan tanda tangan gelandang muda Brighton, Carlos Baleba. Pemain Kamerun berusia 21 tahun ini menjadi incaran berkat performa impresifnya di Premier League musim lalu. Dengan valuasi sekitar 50 juta pound, Baleba dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu memberikan kontribusi langsung, terutama bagi klub-klub top Inggris yang tengah haus akan tenaga segar di lini tengah. Carlos Baleba mulai menarik perhatian publik sepak bola Inggris sejak bergabung dengan Brighton dari Los Lille pada 2023. Dalam musim perdananya, ia tampil dalam 27 laga Premier League dan menunjukkan visi bermain yang matang, kekuatan fisik yang mengesankan, serta kemampuan bertahan yang konsisten. Banyak yang membandingkannya dengan Moises Caicedo karena gaya permainan yang agresif namun cerdas. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2028, Brighton berada di posisi kuat untuk menentukan harga, meski godaan dari klub-klub besar bisa membuat mereka mempertimbangkan tawaran besar. Arsenal melihat Baleba sebagai pasangan ideal untuk mendampingi Declan Rice dan Martin Odegaard di lini tengah, memberi Mikel Arteta opsi taktis yang lebih variatif. Chelsea, di bawah kendali Enzo Maresca, berupaya menambah kedalaman skuad dan pemain box-to-box yang konsisten. Sementara itu, Liverpool yang tengah membangun ulang lini tengah pasca kepergian beberapa pilar, memandang Baleba sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga ritme permainan. Manchester United sendiri sudah lebih dulu melakukan pendekatan awal, namun kini menghadapi persaingan sengit dari rival-rivalnya di papan atas. Kehadiran Carlos Baleba di salah satu klub pemenang perburuan ini berpotensi mengubah dinamika lini tengah mereka secara signifikan.